Halo guys, aku akan melanjutkan cerita alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode ketiga. Bagi yang penasaran, simak ya. Episode 3 dibuka dengan berlatar belakang di sekolah yang akan diadakan kelas alkimia. Orang-orang mempersiapkan beberapa barang-barang yang akan dibawa untuk digunakan untuk membuat pil, termasuk Chen Zhao yang membawa tungku milik kakeknya. Untuk membuat Sun Rong terkesan, Guan Hao yang di dekatnya pun tahu kalau Chen Zhao memikirkan hal yang tidak-tidak. Setelah itu, tiba-tiba saja Sun Rong datang bersama ajudannya. Ia tidak memikirkan Chen Zhao yang ada di depannya, melainkan ia lebih fokus ke Wang Ling. Nampaknya Sun Rong jatuh cinta ke Wang Ling. Saat Wang Ling membelai rambutnya, ia bak ikan yang berada di daratan. Melihat hal itu, Chen Zhao pun hanya bisa mengsedih, sedangkan Wang Hao hanya bengong dengan kekurangan yang dimiliki oleh Wang Ling. Kelas alkimia pun dimulai. Pan Zheng Chong yang bertugas sebagai guru menjelaskan prosedur untuk membuat pil Yuandan. Pil Yuandan sendiri berbentuk pil yang nantinya bisa digunakan sebagai obat. Pan Zheng Chong pun mulai menjelaskan cara untuk membuat pil Yuandan, dan para murid pun langsung mempraktekannya apa yang telah guru mereka ajarkan. Mulai dari Chen Zhao yang menggunakan tungku kakeknya, Sun Rong yang membawa alat dari rumahnya, hingga Guang Hou yang membawa barang antik milik keluarganya. Saat sedang menunggu Pei Yuandan jadi, tiba-tiba tungku milik Chen Zhao meledak. Dan oleh karena itu, ia pun takut kalau ayahnya sampai tahu dan bisa saja memarahinya, bahkan menghajarnya. Semua orang keluar dan istirahat untuk menunggu Pei Yuandan jadi. Tiba-tiba saja sang monster katak datang untuk memakan barang antik milik Guang Hao beserta Pei Yuandannya yang ada di dalamnya. Sang monster pun mempunyai tujuan. Jika memakan barang tersebut, ia bisa sepenuhnya menjadi monster. Saat itu Wang Ling datang tepat waktu, dan Wang Ling yang mengetahui niat jahat monster katak tersebut kemudian mengejar. Saat itu terlihat Chen Zhao yang sedang berlari mengelilingi lapangan. Nampaknya ia sangat menyesal akibat menghancurkan pusaka milik keluarga Chen. Karena telah rusak, ia pun takut sekali jika sewaktu-waktu ayahnya akan menghajarnya. Setelah Wang Li sedang membersihkan pusaka dari Guang Hao, tiba-tiba saja Guang Hao melihat hal tersebut. Ia mengira Wang Ling berbuat jahat kepadanya dan berusaha membuat ramuan Pei Yuandan miliknya gagal. Sementara itu, Chen Zhao yang sedang terpuruk, tiba-tiba saja hatinya dirasuki oleh iblis. Dan secara tidak sengaja terkena racun yang sebenarnya Guang Hao arahkan ke Wang Ling. Karena saat itu ia tidak percaya cerita yang baru saja Wang Ling sampaikan ke dirinya. Chen Zhao yang terkena racun pun langsung terkapar. Aslinya Wang Ling bisa saja menetralkan racun tersebut dan iblis yang merasukinya dengan mudah. Tapi karena Guang Hao tidak tahu, ia malah mengajak Wang Ling ke dalam untuk membuat obat pemurnian. Mereka pun mulai meramu obat. Waktu yang digunakan adalah 2 jam. Tiba-tiba saja saat itu sang monster katak datang untuk kembali memakan tunggu tersebut. Guo Hao yang menggunakan mantra penyegel terhadap monster tersebut malah membuat durasi pembuatan obat menjadi lebih singkat. Wang Ling dan Guang Hao pun sepakat untuk memanfaatkan sang monster untuk mempercepat pembuatan obat.
dan langsung diberikan kepada Chen Zhao. Tapi karena durasi obat yang bereaksi terlalu lambat, Wang Ling pun bertugas untuk menyembunyikan Chen Zhao. Ternyata saat para guru dan murid kembali ke kelas, mereka tidak menyadari kehadiran Chen Zhao, dan sang guru pun menuju dengan keberhasilan dengan Pei Yuandan milik Guan Hao. Guan Hao mengira perbuatan itu karena kebaikan Wang Ling, karena terlihat Pei Yuandannya gagal, padahal semua itu bukan merupakan perbuatan Wang Ling, tapi semua itu hanya kebetulan saja. Dan Pei Yuandan milik Wang Ling memang gagal sepenuhnya. Saat itu Chen Zhao terlihat disembunyikan di benda pusaka milik ayahnya yang rusak. Chen Zhao kaget karena saat terbangun Wang Ling dan Guan Hao membetulkan benda pusaka miliknya. Ia pun dengan menangis meminta maaf kepada Wang Ling karena kesalahpahamannya. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Immortal King episode keempat hanya di channel Devina Story ya guys. 谢谢